Kita jumpa pada hari ini dengan semangat yang baik dan selamat sehat dalam bidang matematika dengan pokok bahasan jarak titik pada ruang dimensi 3 disebut dengan R3. Nah, jarak titik pada ruang dimensi 3 yang dituliskan itu ada 3 jenis. Yang pertama, jarak titik ke titik pada ruang. Yang kedua, jarak titik ke garis pada ruang. Ketiga, jarak titik ke bidang pada ruang. Nah, ini 3 jenis ini yang disebut sebagai dimensi 3 kita gunakan dengan menggunakan sebuah gambar kubus, yaitu melalui contoh ini. Dari ketiganya bisa kita temukan bagaimana langkah untuk mengerjakan ketiga jenis tersebut. Jadi di sini kita gambarkanlah dulu kubus ya sebagai contoh. Ibu tuliskan ini contoh. Diketahui kubus A B C D. Nah, ini ibu buat titik di sini menandakan ini nanti alas E F G H. Berarti E F G H sebagai tutupnya dengan panjang rusuk kita buat 6 cm. 6 cm. Pertanyaannya ditanya yang pertama bukan tentukan ya, hitung ya. Hitung jarak titik ya A ke C. Jadi hitung jarak titik A ke C, berarti maksudnya ke titik C ya. Jadi tulis saja nih ke titik C. Berarti ini pertanyaan dengan jenis yang pertama. Yang kedua nanti hitung jarak titik H ke garis AC. Nah, ini untuk yang kedua. Baru yang ketiga, hitung jarak titik ya. Hitung jarak titik C ya. Hitung jarak titik C ke bidang AFH. Dari titik C ke bidang AFH. Jadi di sini penyelesaiannya ya. Langkah pertama kita gambar kubus. Cara menggambar kubus ya, karena nggak ada ukurannya, nggak ada harus kita ukur sepanjang 6 cm ya, kita buat dulu gambar kubusnya. Nah, ini. Jadi yang pertama Ibu tuliskan sebagai alas A, B, C, D. Terus ulangi lagi dengan huruf awal kan? A, H, A, B, C, E, F, G, H. Ini. Jadi anggap ini harus kalian buat rapi nih.
ya, kubusnya rapi, dibuatkan saling tegak lurus. Jadi kemiringannya biar nampak nanti kita buatkan demikian. Nah sekarang yang tidak rusuk yang tidak nampak itu dibuat garis putus-putus, rusuk yang nampak dibuat sebagai garis padat ya. Jadi alasnya A, B, C, D. Maka dibuat lagi di atas E, F, G, H. Jadi penulisan dari kiri ke kanan, lanjut lagi dia. Karena kalau nggak kita buatkan demikian, untuk membaca entah di sini kita dibikin si A, di sini lagi dibikin si C, susah kita untuk mencari jarak yang kita maksud dari penjelasan gambaran ini. Makanya harus kita buat aturannya dari huruf kapital, ikuti aturan huruf kapitalnya. Jadi selalu dibikin orang itu A, B, C, titik, baru E, F, G, H, menandakan itu alas, itu tutup. Nah sekarang kita jawab bagian pertama tadi, bagian nomor 1. Nah ibu lingkar nih, hitung jarak titik A ke titik C. Ini titik A, ini titik C. Berapa jaraknya? Tentu ini jarak ini ya kan sama sebenarnya sepanjang diagonal sisi di bidang persegi. Nah ini kan harus sama, ini kan rusuknya 6 cm karena kubus. A ke B 6, B ke C 6, C ke D 6, A ke D juga 6. Jadi gambarnya nampak seperti itu, tapi dengan sebenarnya itu adalah menjadi saling tegak lurus. Nah, jadi bagaimana kita menjawab soal seperti demikian? Nah, kita udah buat hubungan ini tadi A ke C, berapa jaraknya? Di sini kita cara menjawabnya, perhatikan gambar segitiga. Ini segitiga ya, yang dibentuk A, B, C. Tegak lurusnya lurus di D, di titik B. Maka gunakan hukum Pitagoras. Gimana hukum Pitagorasnya? AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB 6, BC 6. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 36 tambah 36 sama dengan 72. Ini baru AC kuadrat. Maka ya kan, maka ibu buatkan ini, maka AC sama dengan akar dari 72, nilainya sama dengan ya akar 72. Kalau kita ingat dulu di SMP ini, akar 72 ini cari bilangan, yang satu bisa ditarik akarnya, yang satu bilangan prima. Berarti dalam hati kita ya 36 kali berapa ya? Maka 36 kan bisa ditarik akar. 36 kali berapa ya? Maka dapat 72. Ini kan sama dengan akar dari 36 kali 2. Berarti sama dengan 6 akar 2. 6 akar 2. Jadi kalaupun nih ya, di sini Bu, perpanjang ya, di sini ya, dia ke bawah nih. Kalaupun tidak, kalau sekedar mencari diagonal sisi pada kubus, tidak pun dengan cara Pitagoras ini bisa udah disebutkan bahwa sama dengan catatan bagi kita kan, catatan bahwa ya panjang diagonal sisi pada persegi sama dengan
A akar 2. Nah, ini nilainya. Jadi kalau misalnya saya ibu tanyakan berapakah jarak titik E ke B, berarti oh itu panjang diagonal, nggak perlu lagi untuk Pythagoras kayak gini mencari jaraknya. Cukup dengan oh ini diagonal sisi, berarti A akar 2. A ini siapa? Adalah sisinya. Oh berarti berapa yang diketahui di soal 6? Oh berarti langsung A akar 2 ini cepatnya, jangan tunggu lagi kayak harus kayak ini. Kalau ujian kita memilih pilihan ganda, inilah harus dihafal A akar 2 gitu. Nah, jadi ini untuk bagian yang pertama. Jadi disebut jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik. Kalau dia misalnya berapakah jarak titik A ke B? Karena dia pembentuk tegak lurus atau saling tegak lurus, dia berapa panjang rusuk? Berapa jarak titik D ke H? Panjang rusuk dia. Tetapi kalau begini dia ya wajib pembentuk 90-nya si B, ya, pembentuk 90 si B, berarti jarak AC, maka gunakan rumus Pythagoras. Pada model contoh yang ini di kubus kita buat. Kalau contoh yang lain nanti harus kita lihat bantu dengan rusuk yang lain pada benda yang lain. Misalnya pada bendanya misalnya di balok, pada bendanya misalnya di limas, pada bendanya misalnya di trapesium, ya pembentuknya. Pada mana lagi satu, limas, trapesium, balok, ya. Ada lagi namanya bola, ada lagi namanya silinder. Beda-beda caranya. Hanya kita ingat jarak titik ke titik adalah hubungan sebuah garis. Itulah jarak titik ke titik. Tetapi karena dia di dalam ruangan, harus kita bantu beberapa rusuk atau bagian daripada pembentuk ruangan tersebut. Makanya harus kita amati dulu. Oh ini bentuknya apa? Segitiga siku-siku, atau segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Jadi ada bantuan dengan rusuk yang lain atau sisi yang lain untuk mencari jarak pada ruang tersebut. Pahamkah kita ini? Kalau udah memahami, udah memahami. Ini kan udah saya buatkan. Kalau udah memahami, coba kerjakan. Nih, kalau udah memahami, coba kerjakan. Yaitu jarak titik B, jarak titik E lah kita buat ya, ke titik C. Nah, ini dikerjakan ini. Ya, jarak titik E ke titik C. Nah, titik C. Ini. Oke? Kalau paham, kita lanjut ke nomor 2, yaitu hitung jarak titik H ke garis AC. Langkah pertama, kita gambar dulu kubus. Ini kebetulan Ibu udah duluan bikin kubusnya. Ya kan? Kita gambar kubus kayak seperti ini tadi, kayak seperti nomor 1 tadi. Kemudian kita harus terjemahkan hitung jarak titik H. Mana titik H? Ini titik H-nya. Nah, ini tebalkan. Ke garis AC. Ini ke garis AC. Kan karena dalam ruangan dia kan garis AC tadi kan garis putus-putus. Kemudian udah tahu kita, oh ini titik A, ini titik A ke titik C, berapa jaraknya ke garis ini. Nah, jadi harus kita bentuk garis ini, cari garis bantu pada bidang yang terletak pada AC tadi. Nah, cari garis yang garis-garis yang terletak pada bidang untuk membantu kita di AC ini. Maka sebaiknya, ya syaratnya sebaiknya cari titik potong yang terpotong dengan garis AC pada bidang ini. Cari titik potongnya. Jadi cara mencari titik potong gimana? Ini kan tadi si D tadi kan. Ayo buat di sebelah ini biar jangan terganggu. D. Nah nih D. Jadi kita hubungkan si D ke B. Ini titiknya si P. Nah, kita buat perpotongan AC tadi ke BD tadi, kita sebut titiknya adalah titik P. Nah, dari titik P kita hubungkan ke H. Kita hubungan ke H dia. Mudah-mudahan nyampe nih ya. Nah, dah, pas lah itu.
Jadi inilah yang dimaksud jarak titik H ke garis AC. HP ini tadi yang harus kita cari. Bagaimana cara mencarinya ke HP? Karena kebetulan ya ini sebuah kubus ya mempunyai garis-garis bantu. Di sini penjelasannya Ibu buatkan ya, penjelasannya. Perhatikan segitiga ya, segitiga D. Nah, dari atas kita buat ya biar jangan susah. HDP tegak lurus di D. Nah, kita perhatikan segitiga HDP tegak lurus di D. Ini tegak lurusnya. Nah, ini. Jadi asal ada kata segitiga tegak lurus pada salah satu titik yang dibentuk segitiga tersebut, maka berlaku lagi hukum Pitagoras. Ya, hukum Pitagoras berlaku lagi. Ya, HK. Apa hukumnya di sini? Bahwa HP kuadrat ya sama dengan HP kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah DP kuadrat. Berapa kasih DP? Nah, tadi Bu tuliskan si DP itu adalah merupakan diagonal sisi sama dengan si AC. Nah, jadi di sini Bu tulis ya, ingat, ya kan? AC itu sama dengan DP, BD. Nah, BD. Berarti DP sama dengan PB. Berarti berapa nilainya? Berarti di sini tadi kalau AC DP, nah, DP sama dengan setengah BD. Berarti DP-nya itu sama dengan setengah kali 6 akar 2. Nah, DP berapa? 3 akar 2. Nah, ini harus ingat nih. Ini harus diingat nih. Nah, harus diingat itu. Karena ini AC diagonal sisi, BD. Tadi udah Ibu sebutkan, merupakan diagonal sisi dia. Oh, berarti akar 2 A-nya berapa? 6. Berarti itu Ibu tuliskan 6 di sini. Hitung kali setengah, 3 akar 2. DP. Ya, DP. Tadi lupa Ibu satu huruf DP. Kemudian kita jawab ke sini. HP kuadrat. HP kuadrat sama dengan DH panjang rusuk 6 kuadrat ditambah DP kuadrat. DP ini 3 akar 2 kuadrat. Berarti 36 tambah 3 kuadrat dikali dengan akar 2, berarti 9 kali 2 18. Sama dengan berapa ini? 54. Berarti HP sama dengan akar 54. Jadi jarak ya titik H ke garis AC sama dengan akar 54 cm. Bisakah kita menguraikan menjadi akar campuran? Tugas kalian lah uraikan sampai dengan campuran kalau bisa. Kalau tidak begini pun udah oke, karena kita hanya menjelaskan pengertian jarak terhadap titik H ke garis AC. Terhadap garis, pengertian jarak titik ke garis. Ini yang nomor 2 ini tadi. Kemudian, kata kemudian lagi ini. Baru bertanya, ya, coba kalian kerjakan. Coba lagi. Jarak titik G ke, nih jarak titik G ke, ya, jarak titik G ke garis
garis jarak titik G ke garis BD. Dicoba di rumah. Jarak, coba lagi jaraknya aku hapus dulu ya. Titik G ke garis BD pada kubus tersebut. Nah, kita lanjutkan untuk yang jenis ketiga. Jenis ketiga ini apa? Hitung jarak titik C ke bidang AFH. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir ya, AFH itu yang mana? Itu dulu ke bidang AFH itu yang mana? Kita buat dulu tandanya. Ini si A-nya, ini si H-nya, ini si F-nya. Berarti AFH. Kenapa enggak AHF? Kita biar jangan salah paham kan. Kita ikuti dengan huruf abjad aja. Berarti dari A ke F ke H. Jadi ini yang kita bentuk. Nah, bentuknya gimana? Baru kita buat garis putus-putusnya. Ini kita hubungkan dulu ke A, ya kan? Baru ini kita luruskan, ya kan? Baru ini kita buat lagi putus-putusnya ke AH. Nah, ini segitiganya. Nah, ya, ke bidangnya, ke segitiga yang bidang yang terkecil kan segitiga dulu, segi 4, segi 5, segi N, kan itu yang terkecil, segitiga yang bidang terkecilnya. Jadi di dalam kubus ini kan, ini dalam kubus ini ada bisa kita bentuk sebuah segitiga pada kubus tersebut. Berarti kita harus baca dulu AFH, mana posisinya semua. Udah, kalau udah ini jangan kayak rantai kayak berbelok ya, ini seharusnya lurus nih. Saya ulang lagi lah ini ya, biar agak lurus dikit. Nah, karena nggak ada penggaris ibu nih. Nah, ini kira-kira nih. Ya, kalian pakai penggaris lah ya di buku masing-masing. Apalagi anak udah kelas 12 gitu udah tanggap gitu. Kan lebih rapi dia. Ini yang kita gambar. Baru ya. Titik C. Ini titik C. Nah, jarak titik C ke AFH. Gimana membentuknya? Jangan kalian buat jarak titik C. Oh, ini kan titik C, Bu, bisa dekat. Enggak gitu. Apa titik H, Bu, ini kan bisa kami buat ini, Bu. Jangan demikian. Langkah pertama yang harus kita buatkan di segitiga AFH itu, yaitu mencari titik potong antara garis tinggi, antara garis bagi, antara garis berat. Cari titik potong ketiganya. Jadi pilih, kalau garis tinggi, garis berat, garis bagi. Enaknya ini adalah perpotongan garis tinggi. Kenapa? Biarpun demikian dia ini segitiganya anggap seperti gambar ibu ini, gambar segitiga sama kaki, tetapi ini dasarnya bukan sama kaki. Ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Kenapa mesti segitiga sama sisi? AF sebagai diagonal sisi, HF sebagai diagonal sisi tutup, AH sebagai diagonal sisi samping, sama dengan AF ini. Berarti panjang diagonalnya berapa? Sama dengan 6 akar 2, 6 akar 2, 6 akar 2. Kan sama segitiga sama sisi jadinya. Karena apa tadi? Panjang diagonal terumuskan tadi A akar 2. Berarti ini udah enggak pun lagi ibu tuliskan akibat panjang si rusuk 6 cm. Ini udah tahu menjadi 6 akar 2 nih. Ibu tulis jangan lupa ini 6 akar 2. Berarti sama. Nah, berarti kita harus tahu ya, saya ulang kembali, harus tahu biarpun nampak di gambar itu segitiga sama kaki, harus kita baca, oh ini gambar apa aslinya? Gambar kubus. Kalau gambar kubus berarti dia panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisinya sama, rumusnya apa? A akar 2. Berarti ini biarpun demikian, oh wajib ini kita sebut sebagai segitiga sama sisi. Selesailah penjelasan AF. A segitiga, AF, H sebagai bidang yang kita inginkan. Kebetulan ini segitiga, kalau nanti segi 4 lain lagi ceritanya.
tergantung model yang diberikan pada gambaran sebuah benda R3 tersebut. Lain lagi nanti nggak harus demikian, tetapi asal ada pembentuknya segitiga, wajib kalian cari garis tinggi ketiga perpotongannya. Nah, kalau dia segi 4 nanti harus cari perpotongan diagonalnya untuk mencari sebagai titik tembus yang ada pada bidang tersebut. Titik tembus tentu sebelumnya udah tahu apa itu titik tembus, ya kan? Nah sekarang bagaimana mencari jarak ini ke bidang ini tadi? Harus kita selesaikan dulu, kita bantu dengan garis-garis yang lain pada bidang ini tadi. Langkahnya hubungkan E ke G. Nah, nih, hubungkan E ke G. Nah, ini dia. Apa tujuannya? Kita mencari garis tinggi. Berarti perpotongan E ke G dengan H ke F adalah di sini kita beri namanya sebagai titik P, ya. Di sini kita buat titik P. Oke. Kita hubungkan titik P ke A atau AP. Garis putus. Nih. Nah, udah dapat satu kan? Mana lagi perpotongan yang lain yang harus kita bentuk, yaitu kita hubungkan garis EC. Nah, garis E ke C. Pengertiannya apa garis E ke C? Itulah sebagai garis tembus tadi. Ya, garis tembus bidang. Kita hubungkan E ke C. Nah, ini ya. Ini dia. Q lah kita bikin namanya, Q. Garis E ke C. Berarti titik Q ke C itu sebagai jarak titik C ke bidang AF. Nah, titik Q inilah seharusnya titik yang menghubungkan Q ke C sebagai jarak titik C ke bidang AF. Nah, coba dulu pertama tadi apa? Saya ulang ya. Saya ulang dulu sini. Pertama dulu untuk menjawab ini, gambarkan sebuah kubus karena itu pernyataan yang contoh saya berikan. Kemudian setelah digambarkan kubusnya, ke bidang mana yang ditunjuk? Itu dulu kita tandai. F. Kita hubungkan. Berbentuk apa dia? Segitiga. Kalau berbentuk segitiga dia, bagaimana cara kita untuk mencari garis tingginya? Karena ini adalah segitiga sama sisi, berarti yang nampak harus kita nampak. Kita cari dengan membantu bahwa EG memotong garis HF di titik P. Nah, titik P ini, ya, titik P ini kita hubungkan ke A. Apa gunanya ke A? Inilah sebagai garis tinggi tadi. Kemudian, karena ini dalam ruang, kita hubungkanlah titik C ini tadi ke bidang AFH sebagai titik tembus ke sini, ke C. Nah, kalau dulu kalau kita tetap muka kan, ini semua kan bisa kita rakit dengan pakai benang semua ini. Nanti kalau udah tetap muka nanti lihat cari ke kantor, saya berikan itu dengan merakit dengan menggunakan benang berwarna-warna sehingga yakin bahwa ini sebagai titik tembusnya. Berarti ini yang harus kita cari. Berapa jarak demikian? Nah, berapa jarak ini? Ya kan? Berapa jarak QC? Ya. Nah, mikir kita dulu jarak QC tadi. Bidang sisi yang manakah harus kita pakai untuk mencari jarak QC ini tadi? Sisi yang mana? Jadi di sini ya, perhatikan, kita harus bentuk garis atau kita hubungkan A ke C. Nah, coba dihubungkan A ke C. Apa namanya? Diagonal sisi, ya kan? Kemudian kita hubungkan B ke D. Nah, ini kan D di sini. Nah, ini kita hubungkan. Baru ini kita namakan, misalnya kita namakan PQR. Ya, kita hubungkan R ke G. R ke G.
R ke G. Ya. Nah inilah dia jadinya, berarti ada A ke P, ada lagi R ke G. Coba kita amati gambar ini, ya, amati dulu. Kemudian saya tuliskan penjelasannya di sini, penjelasan. Perhatikan persegi panjang ACEG. Nah, perhatikan persegi panjang ACEG. Nah, perhatikan, kita pindah ya, kita pindah gambar. Anggap ini, kita pindah dia biar mudah. Tadi kan segitiganya kita pindah, ya segitiga yang pakai ini persegi panjang jadinya. Terus kemudian nih kita tulis ini si A, ini si C, ini si G, ini si E. Kemudian di EG di tengah nih, di tengah ini ya, dari A ke P tadi kita gambarkan dari A ke P. Kan gitu kita pindahkan, nah ini P, ya kan. Kemudian ada tadi si R. Si R ini di tengah AC kan, di tengah AC. Nih, R tadi namanya. Kita hubungkan ke G. Nih, kita hubungkan ke G. Nah, kan udah jadi gini dia kan. Inilah kita pindah-pindahkan. Ini A, ini C, ini dia. Ini E, ini G, ini dia. Ini titik P di tengah. Nah, kan di tengah. A ke C ada R, hubungkan ke G, ini dia. Apa yang harus kita cari tadi? Yaitu garis titik Q. Di mana titik Q? Berarti E ke C kita hubungkan. Nah, inilah si Q. Berapakah panjang jarak QC? Nah, ini sekarang. Berapa jaraknya? Nah, kan setelah kita gambar ke kubus, kita pindah berapa jarak Q ke C? Bagaimana caranya? Nah, kan gitu. Nah, sini tentu ya, E ke Q, ibu tulis ya, E ke Q sama dengan Q ke apalah namanya di siang ini. Kita beri namanya RS ya, S. Sama dengan QS. Sama dengan SC. Ini kan sama nih jaraknya ini, jadi 3 bagian nih. Nah, jadi 3 bagian ini. Jadi berapa jaraknya ini tadi? Nah, sekarang ibu tanya, kalau kalian kerjakan soal ibu yang coba dari titik apa tadi, cari EC atau cari apa tadi, diagonal ruang lah ini kan, diagonal ruang. Kalau dicari ini tentu dapat ini jawabannya. Nah, sekarang saya buat tuliskan. Kalau kalian coba nomor 1 yang ibu suruh dicoba itu tadi, bahwasannya jarak atau panjang, ingat ya, panjang diagonal ruang kubus sama dengan A akar 3. Nah, nih rumusnya nih. Udah bisa kalian nanti jawaban kalian pastinya jarak, coba saya bilang tadi jarak titik di sini yaitu menjadi panjang diagonal ruang nanti dia. Berarti jawaban kalian nanti yang dicoba di sini adalah A akar 6 akar 3 karena A-nya adalah panjang rusuk. Ibu tulislah di sini A sama dengan rusuk nakku. Nah, nih. Jadi kalau begitu apa di sini? EQ sama dengan QS sama dengan SQ. Berarti nih
Berarti dari sini ya, Ibu ulang lagi nih nulisnya. EQ sama dengan QS sama dengan SC. Sementara EC ya sama dengan 6 akar 3 sesuai dengan rumus diagonal tadi. EC sama dengan 6 akar 3. Berarti QS QC, kan jarak ini tadi Ibu gambarkan QC ya sama dengan 2/3 dari EC. Berarti QC sama dengan 2/3 kali 6 akar 3 sama dengan berapalah ini? 12 bagi 3, 4 akar 3. Jadi jarak titik ya. Jadi jarak titik C ke bidang AFH sama dengan 4 akar 3 cm. Gitulah caranya. Di lain kesempatan lagi, lain bentuknya, lain lagi cara kerjanya. Tetapi harus ingat ya. Langkah pertama bidangnya bentuknya apa? Gambarkan dalam ruangan. Yang kedua, titiknya di mana? Gambarkan dalam ruangan. Kemudian, garis yang manakah bisa saya membentuk segitiga tersebut untuk membantu pembentuk Pitagoras? Kalau nggak bisa nanti, bisa saja nanti dalam ruangan itu dia segitiganya sembarang, ya pakailah aturan sinus kosinus untuk mencari panjangnya. Ini kelas 12. Jadi udah bisa kalian memakai aturan sinus, aturan kosinus untuk mencarinya. Nah, itu dia untuk contoh di sini. Maka coba lagi di rumah. Tulis lagi di sini ya. Coba lagi. Ya. Hitung jarak titik. Ya, hitung jarak ini. Titik H, ini H, ke bidang H ke bidang mana lah Ibu buat ini ya, ke bidang AC kan ya? Bukan sih, hitung jarak titik E tadi C kan, ini titik E biar gampang nih, titik E ke bidang AFH. Ini tadi kan dari C, ini dari E saya buatkan, gambarkan dan GBR-kan. Dah sampai di sini saya harapkan kalian itu dengan sedikit ini selamat mengerjakannya. Saya inginkan yang sedikit ini dapat dimengerti. Sampai jumpa di judul yang lain. Jangan lupa mencobanya. Salam sehat dari Ibu AM.